Guys, jadi ini jadwal aku maskeran. Ini layarnya hitam ya, wajahnya lumayan cerah karena mungkin karena sinar ini light nih, jadi bukan karena apa-apa ya. Terus tambah juga baru cuci muka jadinya juga cerah. Udah. Nah, rambut kenapa masuk mulut gitu ya? Tunggu dulu guys. Bismillah. Nah, jadi tuh gini. Kalau ini tuh berarti bekerja ya. Si busanya udah mulai bekerja. Nah, jadi kelihatan kan kalau masker kayak gitu kelihatan yang belum pasti gak berbusa. Yang udah pasti kelihatan berbusa. Itu setebal apa? Setebal banget. Itu benar-benar tebal. Bingung ya di mana lagi ya masangnya. Itu kayak untuk memperkecil pori-pori. Oh iya lupa. Kita timer 20 menit. Jadi kita akan konten seperti biasa 20 menit. Ngapain aja terang. Kita akan bahas apapun. Oke. Aku ada bahasan 20 menit. Tapi bentar. Kita harus habis ini dulu. Set. Buang ininya. Kita habisin sayang soalnya ya. Dimana ya kira-kira? Kasih aja deh, jangan. Random banget. Tuh kan Allah banyak lagi. Walaupun tangan tuh udah putih, tapi leher. Ayo udah makan. Mau leher. Dikit ya guys.
Udah kurang lagi ini. Kita ada bahasan 20 menit. Oke, kita sampai berarti 40. Sampai 40 ya guys. Kita atur dulu ini sampai 40 intinya. Tuh. Ini dikit busanya. Karena emang gak terdapat kuman-kuman mungkin ya. Kita atur dulu ininya. Kita mau bahas tentang apa ya? Kalian ada yang mau dibahas gak? Kalau aku sih gak ada ya sebenarnya, tapi ada deh. Apa ya? Nggak tahu. Tuh dia udah mulai tebal banget busanya. Sampai kok 40 ya? Udah sampai 40 aja kan. Sampai 40. Assalamualaikum warahmatullahi semuanya. Waalaikumsalam. Kita ininya berapa menit ya? Awas dong, apa sih ini notifnya? Muncul terus deh. Kita bahas apa ya? Oh ya, kita bahas sejarah. Mau sejarah? Sejarah apa nih? Kalau sejarah sih aku belum terlalu paham ya. Apa dong? Kita bahas apa ya? Buku apa ya? Ya deh sejarah aja deh. Sejarah, oke. Kita mau sejarah ini pelajaran untuk SMU kelas 3. Nah, ini tuh udah lama bukunya tapi masih ku simpan. Karena kalau buku dulu tuh ternyata lebih lengkap dan lebih detail dibanding buku sekarang yang diringkas-ringkas. Nggak jelas kan ya? Sekarang tuh kayak diringkas, ringkas aja gitu. Nah, sekarang di sini adalah oke, ini buku kakak ya. Jadi aku pakai lagi. Nah, di sini tuh ada beberapa bab. Kita mulai bahas dari bab 1 aja ya. Ini bab 1-nya judulnya upaya mengisi kemerdekaan. Nah, di sini ada poin pertama tentang penataan kehidupan politik dan ekonomi. Kita buka, ini ada di halaman 1. Halaman 1-nya mana? Ini dia. Nah, penataan yang poin pertama itu ada tadi gatal ya ininya. Oh, ini mah enggak ada. Penataan kehidupan politik dan ekonomi. Kita bahas dulu poin pertama mengenai penataan kehidupan politik. Berarti nanti kita ada 2 bahasan. Yang pertama kehidupan politik, yang kedua kehidupan ekonomi. Nah, yang akan sekarang kita bahas adalah kehidupan politiknya. Nah, di sini ada poin A yaitu tentang sistem pemerintahan. Aku baca, kalian dengerin ya sambil nungguin ini selesai. Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) mengadakan sidang pertamanya pada tanggal 18 Agustus 1945. Sebelum sidangnya dimulai, Muhammad Hatta mengajak Ki Bagus Hadikusumo, Wahid Hasjim, Mr. Kasman Singo di Mejo, dan Mr. Teuku Hasan dari Sumatera untuk mengadakan sebuah rapat pendahuluan guna membahas laporan dari Opsir Kaigun atau AL mengenai keberatan wakil-wakil Protestan dan golongan dan Katolik di daerah-daerah yang dikuasai Angkatan Laut Jepang dan golongan nasionalis. Golongan Protestan dan Katolik keberatan dengan isi rumusan sila pertama Pancasila yang berbunyi ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Golongan nasionalis berkeberatan dengan perumusan sila pertama itu karena menurut Sayuti Malik, pencantuman kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya menimbulkan
kesan negara Republik Indonesia hendak mencampuri urusan internal agama-agama, terutama agama Islam. Nah, ini aku jelasin sedikit poin pentingnya. Jadi, dulu sebelum kemerdekaan Indonesia, itu ternyata Pancasila sudah dibentuk. Namun, dengan terbentuk awal Pancasila tersebut adalah ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, itu menjadi menjadi masalah untuk negara ini, karena di negara Indonesia, Republik Indonesia ini yang tinggal bukan hanya orang-orang yang beragama Islam saja. Nah, jadi orang-orang yang non-Islam ataupun yang non-Muslim itu berkeberatan dengan rumusan Pancasila yang sila yang pertama ini. Karena rumusan dari sila Pancasila pertama ini seolah-olah kayak mengarahkan bahwa menyampaikan bahwa di Indonesia itu yang tinggal hanya orang-orang Muslim saja. Padahal isi di negara tersebut tidak hanya orang-orang Muslim, tetapi juga orang-orang non-Muslim pun ada, seperti Kristen, Protestan, Katolik, dan lain sebagainya gitu. Makanya beberapa orang berkeberatan dengan rumusan sila pertama dari Pancasila tersebut, karena bunyinya ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Nah, itu udah jelas di situ disebutkan syariat Islam. Otomatis di sini mungkin agama-agama lain yang tinggal di Indonesia keberatan dengan sila Pancasila karena tidak ada perumusan masalah untuk agama mereka gitu. Jadinya diubahlah pada tanggal berapa tadi? Diubah sebelum persiapan kemerdekaan Indonesia diadakan. Jadi sebelum sidang pertama yang tanggal 18 Agustus itu dilaksanakan, ternyata di hari-hari sebelumnya, itu sebelum sidang dilaksanakan, itu udah ada masalah. Jadi makanya Muhammad Hatta mengajak Ki Bagus Hadikusumo, Wahid Hasji, Mr. Kasman Singodimejo, dan Mr. Teuku Hasan di Sumatera untuk mengadakan sebuah rapat pendahuluan guna membahas laporan dari Opsir Kaigun yang berkeberatan dengan perumusan sila pertama Pancasila. Makanya sebelum sidang pertama Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI ini dilaksanakan, Muhammad Hatta mengajak beberapa tokoh untuk rapat guna membahas laporan dari Opsir Kaigun tentang perumusan masalah sila Pancasila yang pertama yang menjadi berkeberatan untuk agama-agama lain yang ada di Indonesia. Lanjut ya. Kemudian tadi di sini ada golongan nasionalis berkeberatan dengan perumusan sila pertama Pancasila. Karena menurut Sayyidatul Melik, pencantuman kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya menimbulkan kesan negara Republik Indonesia hendak mencampuri urusan internal agama-agama, terutama agama Islam. Nah, kemudian kepedulian Muhammad Hatta ini beralasan tanggal 17 Agustus sore menjelang sidang PPKI. Tanggal 18 Agustus Muhammad Hatta menerima kedatangan seorang Opsir Kaigun Angkatan Laut di rumahnya. Utusan Kaigun itu datang untuk memberitahukan bahwa wakil-wakil Protestan dan Katolik yang berada di daerah bekas kekuasaan Angkatan Laut Jepang, umumnya di Indonesia Timur, menyatakan keberatan terhadap kalimat dalam pembukaan undang-undang yang berbunyi ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Bagi wakil-wakil non-muslim tersebut, sungguh pun bagian kalimat itu tidak mengikat mereka, melainkan hanya mengikat rakyat yang beragama Islam. Nah, kita bahas lagi di sini. Tadi sampai mana? Ini udah hampir bentar lagi ya pembahasannya. Nah, jadi dua ya. Tadi itu karena menurut Sayyidatul Malik juga
pencantuman dari perumusan-rumusan Pancasila yang pertama itu hendak mencampuri urusan internal agama, terutama agama Islam. Gitu. Nah, kemudian Opsir Kaigun pun menyatakan melaporkan lagi bahwa yang di daerah bekas kekuasaan AL terutamanya di Indonesia Timur itu menyatakan keberatan dengan kalimat dalam pembukaan undang-undang yang berbunyi tadi, ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Keberatan. Kenapa? Karena bagi wakil-wakil non-muslim yang memiliki agama non-muslim kayak Kristen, Protestan, Katolik dan lain sebagainya, itu berkeberatan karena sungguh pun itu kalimat itu tidak mengikat mereka, melainkan hanya mengikat rakyat beragama Islam saja. Nah, jadi mereka tuh merasa gak ada peraturan yang dibuat untuk mereka gitu. Kayak peraturan yang tercantum di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar itu hanya untuk orang-orang yang beragama Muslim saja, yang beragama Islam saja. Makanya beberapa orang berpendapat bahwa yang pertama tadi, kata Sayyidina Malik itu katanya terlalu seperti kesannya terlalu mencampuri urusan internal agama-agama termasuk agama Islam. Nah, kata orang yang bagian timur, Indonesia Timur tadi itu katanya menyatakan bahwa pencantuman dari perumusan sila pertama apalagi tentang pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 itu sangat-sangat tidak ada kaitannya untuk mengikat dalam artian tuh kayak membuat peraturan untuk mereka gitu, kayak mereka yang non muslim. Makanya dirubahlah sampai sekarang itu menjadi satu ketuhanan yang Maha Esa. Ya. Nah, terus di sini dibahas lagi. Bagi wakil Indonesia, sungguh bagian kalimat itu tidak mengikat mengikat mereka, melainkan hanya mengikat rakyat beragama Islam. Namun, pencantuman ketetapan itu dalam suatu dasar negara yang akan menjadi pokok undang-undang dasar berarti mengadakan diskriminasi terhadap golongan minoritas. Jika diskriminasi itu ditetapkan juga, rakyat Indonesia bagian timur lebih suka berdiri di luar Republik Indonesia. Jadi katanya, namun mencatat pencantuman ketetapan itu dalam suatu dasar negara yang akan menjadi pokok undang-undang dasar berarti mengadakan diskriminasi terhadap golongan minoritas. Nah, di sini tuh aku nangkepnya gini ya. Jadi kalau semisalnya dari pencantuman yang pembukaan Undang-Undang Dasar sampai perumusan Pancasila sila pertama itu tidak dirubah, itu sama dengan negara Indonesia ini mendiskriminasi agama-agama minoritas yang ada di Indonesia seperti agama Islam mayoritas ya. Seperti agama Kristen, Hindu, dan lain sebagainya. Nah, itu jadi kayak kesannya ke mereka itu kayak mendiskriminasi bahwa mereka itu bukan prioritas gitu. Padahal kan mereka juga yang ikut berjuang dalam memerdekakan Indonesia. Jadi mereka itu ingin juga gitu kayak dirubah. Jadi biar kayak kesatuan antara berbagai keberagaman dan berbagai perbedaan gitu. Nah, jadi kalau semisalnya pencantuman tadi tidak dirubah, Indonesia yang bagian timur itu lebih baik berdiri di luar Republik Indonesia atau dalam artian pisah dari negara Indonesia. Itu berpisah. Yang tadinya bersatu jadi berpisah gitu. Nah, lanjut. Di sini tinggal 2 menit lagi ya. Mungkin sampai situ saja ya kontennya. Ini konten yang sungguh bermanfaat mungkin. Kalau kalian paham ya mungkin kalian akan sedikit paham ya. Semoga aja kalian paham gitu ya. Ini kita maskeran sambil membahas materi. Oke, karena ini sebentar lagi sudah selesai, kita tinggal mau cuci dan ini juga udah tebal ya busanya. Jadi sekarang kita akan waktu cuci. Kalian terima kasih yang udah nonton sampai akhir ya. Ini kayaknya kita bikin konten kayak gini 2 hari 1 kali. Soalnya jadwal maskeranku 1 kali 2 hari.
Oke, mungkin itu saja ya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you the next video. Bye bye.